Hari ini kita bersama Kak Adam Siddiq, seorang konten kreator dakwah. Terima kasih udah mampir ke sini. Alhamdulillah, saya yang berterima kasih Bang Radi. Jauh-jauh dari Madura ya? Iya. Dan memang jarang ke Jakarta juga? Atau kalau ada kerjaan bolak-balik? Sering. Termasuk sering justru? Termasuk sering. Karena tinggal di Jakarta nggak pernah ya? Tinggal di Jakarta gak pernah, Tapi tapi bolak-balik. mayoritas kerjaan, brand semuanya ya di Jakarta kan. Oke. Nah, yang menarik adalah ini karena mau kedatangan Kak Adam nih, gue jadi baca banyak tentang lu nih. Terus gue buka-buka TikToknya. TikToknya 6,8 juta follower ya. 6,4. 6,4 juta. Terus gue ngeliat kontennya ngomongin Islam. Iya. Tapi dengan gaya yang anak muda banget, kekinian banget. Alhamdulillah. Terus gue mikir kayak, wah bisa ya sampai 6,4 juta follower. Awalnya memang karena mau bikin konten-konten Islam kekinian gitu, atau ada yang lain dulu? Kan banyak konten kreator lain yang bikinnya apa kek, review makanan kek, apa kek itu. Baik. Dulu tuh gimana? Jadi aku tuh di rumah anak kiai. Oke. Jadi dari kecil pendidikannya memang pendidikan agama. Oke. Sehingga dari kecil selalu mendapatkan pengaruh-pengaruh agama yang lumayan dalam lah, alhamdulillah. Nah, tapi dari kecil cita-citaku itu bukan jadi seorang pendakwah, bukan jadi seorang ustadz. Oke. Karena tontonanku Bang Radit dulu. Waduh. Jadi karena gua dia nggak mau jadi ustaz. Salah satunya. Gara-gara gua dia nggak mau jadi ustaz. salah satunya. Jadi satu lagi Panji dong. Panji. Dia harus kita tarik ke sini. Panji masa-masa nge-rap itu. Oh iya, waduh jangan. Panji masa-masa nge-rap. Oh iya. Masa-masa stand up comedy di awal-awal. Terus siapa? Laurentius Rando. Oke, iya. Dia ngefans banget nih si Fadil nih. sama Rando. Iya masa-masa itu SMP. Oh wow. Nah, gara-gara tontonannya begitu. Gara-gara tontonannya begitu. Iya, akhirnya aku tuh punya cita-cita. Suatu saat aku tidak mau jadi seorang ustadz. Aku tidak mau jadi anak kiai. Aku tidak mau jadi seorang kiai. Oke. Aku mau jadi YouTuber. Oh maaf ya Om. Ini bapaknya Kadam, maaf loh. Oke, terus. Akhirnya kita bikin semua konten yang ada. Jadi waktu itu aku bisa komedi jayus, gak ada lucu-lucuan itu? Iya lucu-lucuan tapi gak lucu ya. Sketsa berarti ya? Sketsa, Oke. kayak Indofitgram masa-masa awal itu loh. Tahu. Nah, aku bikin kayak gitu, video beatbox kita bikin. Oh wow. Kita post di YouTube, kita post di Instagram, tapi gak ada yang nonton. Itu 2014. Oke, SMP 2015, 2016 lah, sekitaran itulah. Oke. SMP. Ini kita ngonten terus. SMA kira-kira kelas 11, kelas 12. Oke. Kemudian sama tuh, mirip tuh. Kenapa? 11 12. Oh. Nah, kemudian kelas 11 12 itu kelas 11 atau kelas 12. Oke, aku lupa soalnya. Iya. Akhirnya gara-gara sering dapat pertanyaan dari teman-teman di sekolah. Jadi di sekolah dulu aku dianggap sebagai ustadznya lah. Oh wow. Karena teman-teman di sekolah tahu aku anak kiai gitu aja. Oke, tapi lu sampai sekarang nggak mau dipanggil ustadz kan kalau nggak salah ya? Nggak mau. Oke, ustadz tuh artinya guru kalau nggak salah. Atau apa sih? Jadi ustadz itu adalah gelar keilmuan dan aku ngerasa ilmuku belum nyampe ke sana. Oke. Lalu sering ditanyain nih, karena anak kiai. Iya. Ditanyain lah di sekolah. Iya, sering ditanyain. Kebetulan aku belajar. Kebetulan aku belajar. Akhirnya kayaknya asik ini. Kalau aku kontenin apa-apa yang selama ini aku pelajarin. Oh. Tapi belum berani post di mana-mana. Aku berani bikin post video komedi, bikin video beatbox dan sebagainya. Tapi untuk bikin video dakwah, aku gak berani. Oke. Beraninya itu di mana? Di story WA. Story WA. Story WhatsApp. Iya, story WhatsApp yang biasa buat nyindir orang itu. Enggak pernah. Oh enggak, maksudnya orang lain. Iya. Fadil. Iya. Lu mah enggak. Nah, terus cuman waktu itu kan 30, jadi 30 detik. Itu pun semua keluarga gak boleh lihat. Tapi kan dia di WA. Oh, satu keluarga lu blok ya? Iya. Oh iya. Iya. Yang bener. Dulu. Oh wow. Blok dari story. Blok dari story. Ya, oke, lalu. Dan baru dibuka tahun lalu. Wow. Story WhatsApp. Itu lebih karena malu atau karena ayah kan ilmunya lebih bagus pasti. Malu. Oh, oke. Malu. Nah, akhirnya lama kelamaan
kelas 12. Nah, ini sekarang yakin kelas 12. Oke. Bukan 11 12. Oke. Akhirnya kelas 12 aku memberanikan diri untuk post di Instagram. Oke. Oh itu SMA tuh padahal ya, SMA kelas 3 tuh. Terus. Deg-degannya itu muncul karena hal pertama yang pengen aku tahu itu adalah respon dari keluarga. Oke. Karena waktu itu benar-benar gak ada yang bikin video dakwah. Dari keluargaku ini benar-benar keluarga yang fokusnya di akademik. Jadi I see. bukan penceramah. I see. Oke. Jadi sebagaimana di ilmu-ilmu yang lain, di ilmu agama itu ada dua. Ada yang fokusnya memang akademik, ada yang fokusnya itu dakwah sebagai mubaligh. Oke. Nah di keluargaku yang jadi mubaligh itu hampir gak ada. Ada tapi dikit banget. Oke. Mayoritas itu fokusnya di akademik. Kita Oke. beda-beda buku, begitu-begitu. Tapi beda buku itu untuk dihasilkan jadi paper atau ngajar di kampus atau gimana? Ada yang paper, ada yang untuk bahan diskusi untuk warga-warga desa, I see. dan sebagainya. Tapi mendakwah ke publik itu hampir nggak ada. Hampir gak ada dari keluarga inti ya. Oke. Ya. Lalu. Nah, akhirnya hal yang pertama kali aku tunggu itu adalah respon dari keluarga. Dan alhamdulillah responnya begitu bagus. Oke. Bapak masih ingat ya respon bapak? Enggak. Hah? Abiku apa ya? Aku manggil abiku Abuya. Abuya. Itu kayaknya kalau di Jepang nyebutnya Sundere kayaknya. agak gengsi gitu kali Iya, ya. agak gengsi. Untuk ngasih lihat gitu tapi, ya. Tapi mujinya biasanya lewat saudara atau lewat dari paman. Oh, tipikal bapak yang kayak Iya, gitu. iya, Bangga tapi Iya. lewat orangnya lain Nah, ya. cuman waktu itu gak rame. Walaupun dari kecil, dari masa-masa nonton Bang Radit itu aku tahu kayak gak mungkin sih aku nanti gak terkenal, pasti terkenal aku. Iya, oke. Iya. Gak tahu itu kayak ya kan tengil. orang gini aja terkenal gitu. Enggak dong, bukan. Iya, paham. Enggak, Iya, tapi iya, karena ngerti. kayak gak mungkin sih. Aku gak mungkin jadi orang yang gak dikenal sama siapa-siapa gitu. Oke. Karena yakin sama kemampuan komunikasinya. Iya. Oke. Lalu? Akhirnya ketika kelas 12 memberanikan diri untuk ngepost di Instagram, memberanikan diri untuk post di YouTube. Waktu itu ada satu platform, TikTok. Oke, terus. Walaupun waktu itu TikTok di mata orang sebagian masyarakat ya, itu kan negatif banget di masa-masa itu. Joget-joget lah inilah itulah. Joget-joget dan sebagainya. Oke. Lalu? Akhirnya untuk pertama kali aku download, Aha. terus ngerasa seperti ini ladang video dakwah yang bagus. I see. Tapi kan waktu itu udah pernah Nggak upload ada. di IG kan sebelumnya? Udah upload di IG. Wow. Tapi di TikTok waktu itu benar-benar gak ada video dakwah satupun. Oke. Jadi bisa dibilang di Indonesia lebih tepatnya konten kreator dakwah pertama ya aku. Oke. Makanya kenapa bisa melejit? Mungkin karena pertama kalinya itu. Iya, yang pertama biasanya gitu sih. Iya. Tapi cara lu menarik sih. Karena lu sering ngomongin anime juga kan? Iya. Iya kan? Iya. Yang ngomongin anime. Jadi Iya. kayak deket banget gitu Iya. sama kehidupan orang. Gimana? Pasti kan gak dari awal lo langsung nyambungin sama anime dong? Iya. Lo pasti dakwah yang ya udah yang dakwah biasa aja kan? Biasanya Apa gimana tuh? karena aku sering baca kitab kan. Heeh. Baca kitab. Kadang-kadang untuk aku bisa memahamkan kepada diri sendiri beberapa materi-materi yang ada di kitab, Ya. biasanya aku melalui pendekatan dengan sesuatu yang paling familiar. Salah satunya lewat anime itu. Oke. Naruto mengajarkan apa? Sanat keilmuan. Apa tuh sanat? Jadi di ilmu tuh agama gimana itu ada namanya sanat. Aha. Sanat itu adalah apa ya bahasanya ya? Kayak silsilah keilmuan. Bang Oke. Radit belajar sama siapa? Belajar sama siapa sampai ke puncak yang paling utama. Oke. Nah, waktu itu aku sempat ngejelasin tentang sanat keilmuan pakai Naruto. Naruto berguru ke siapa? Itu seru banget. Seru banget. Naruto Terus. berguru ke Jiraiya. Betul. Ya, Jiraiya berguru ke bukan. Ya Allah, aku kok lupa sekarang sanatnya. Udah lama lagi aku gak nonton Siapa? Naruto. Minato bukan sih? Pokoknya ilmu itu Iya. intinya turun-temurun. Oke. Akhirnya diajarkan dan sampai bisa jadi kayak Naruto itu gara-gara silsilah keilmuannya mantap. Oke. Atau kemarin aku ngomongin Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, aduh gue nonton lagi. Nonton? Seru gak? Seru. Iya, one of the best anime ya. Lu ternyata suka dan anime yang Tokyo Ghoul kan agak-agak gori-gori gitu ya? Agak-agak. Oh. Jadi kemarin aku ngajar hadis. Oke. Di hadis itu ada Rasulullah itu bersabda bahwasanya di dunia ini tuh nggak ada ghul, wala ghul. Ghul itu berasal dari bahasa Arab. Aha. Dan di hadis disebutkan idza taghayyalatil ghilan, kalau ghilan ghul Ghoul itu yang di Tokyo Ghoul iya, maksudnya? itu sudah menampakkan dirinya, maka disuruh azan. Oke. Nah, jadi Rasulullah itu menafikan ghul yang diyakini oleh orang Arab waktu itu. Aha. Ghulnya ada.
jin berupa gul itu ada. Oke. Tapi yang diyakini oleh orang Arab waktu suka makan daging manusia. Oh iya, mirip ya? Ya mirip, kurang lebih mirip ya. Oh. Itulah yang dinafikan sama Rasulullah. Yang dikatakan enggak, ini enggak ada. I see. Akhirnya dari itu aku mulai ngomongin sejarah Tokyo Ghoul itu diambil dari kebiasaan orang Arab. Oh wow. Karena Tokyo Ghoul itu kan diambil dari terjemahan dari salah satu kitab fenomenal yang ada di Arab waktu itu. Nama kitabnya Alfu Lailah wa Lailah. Oke. Ini diterjemahkan kalau gak salah ke bahasa Prancis. Aha. Akhirnya mulai merebak di Eropa. Udah, maksudnya secara etimologi kata gul itu akarnya dari Arab gitu Iya, kan maksudnya? Oh. Iya. Oh, Jadi wow. aku mulai sambung-sambungin. Atau aku misal waktu itu bahas tentang surga itu kalau mau dipaksain maknanya ya isekai. Lu mau isekai? Tapi versi yang enggak, tapi yang tanpa reinkarnasi dan sebagainya ya. Ya ketika bangun di tempat lain. Yang begitulah. I Ya see. dan banyak hal lainnya gitu. Menurut gua salah satu yang bikin lo jadi didengerin orang terus dengan TikTok follower sebanyak itu pula itu karena lo bisa memasukkan elemen budaya pop ke dalam dakwahnya ya. Maybe. Dan itu kok Inggris tiba-tiba kaget juga tiba-tiba kok bahasa Inggris. Tapi ada nggak ya namanya juga ini kan kebaruan ya. Aha. Kadang kalau hal-hal yang baru, pendekatan-pendekatan yang baru tuh ada aja tuh orang-orang tradisionalis yang lama-lama kayaknya jangan dicampur-campurin gitu. Iya, Pernah ada kayak gitu nggak? Di masa-masa awal aku pertama kali masuk TikTok sebenarnya. Ya. Gak usah sampai bahas anime dan sebagainya. Oke. Di awal-awal aku masuk ke TikTok, di mana TikTok itu platformnya di sini begitu, muncul komentar-komentar dari orang yang mungkin terkesan aneh waktu itu. Ini kamu ibarat dakwah di tempat dugem katanya. Ibarat dakwah di tempat Ibarat dugem. kamu ngaji di tempat dugem. Oh gara-gara cuman di TikTok doang? Gara-gara di TikTok kan masa itu belum ada orang dakwah dan konten kreator TikTok aja waktu itu benar-benar niche-nya nggak terlalu banyak kan. Oke. Lalu. Nah akhirnya bahkan aku waktu itu kumpul-kumpulnya di masa-masa TikTok awal itu nggak punya teman sesama konten kreator dakwah. Oke, ya karena lu pertama. Iya, kumpulnya sama siapa? Jadi tiap ke Jakarta dulu nginepnya di Bang Selos. Oh lu temennya Selo. Jadi kumpulnya waktu itu di sana. Oke. Maksudnya Di rukonya dia itu? di rukunnya dia. Oh my God. Maksudnya niche kontennya itu dulu sangat-sangat amatlah terbatas. Jadi semua konten kreator itu sekali ada yang rame dikit langsung kumpul. Sekarang kan kalau komedi ya komedi, Iya. boxing. Ya mereka berkumpul sendiri. Berkumpul sendiri. Kalau dulu kan di masa-masa awal TikTok nggak kayak sekarang. Oke. Lalu tanggapan lo kepada orang yang bilang ini lo kayak dakwah di tempat dugem. Akhirnya aku bilang, aku diamin. Sekarang semua pada dakwah di sana. Tapi kan artinya justru bagusnya adalah ketika orang di tempat itu belum terjamah, lo datang kan yang belum terjamah jadi terjamah. Alhamdulillah. Gitu kan? Maksudnya Iya, kan itu iya. kan? Alhamdulillah. Tapi tujuan awalnya gak itu sih. Tujuan awalnya viral aja. Tujuan awalnya jujur gak ada. Tujuan awal Karena pengen terkenal tadi. pengen itu. terkenal. Kayak dari kecil aku obses pengen terkenal. Oke. Nanti gue bahas soal itu. Tapi obrolan kita udah seru banget. Nih obrolan kayak gini paling enak sambil ngopi ya gak sih? Iya benar. Ya, kita ada kopi ABC susu. Langsung kita bawa aja ke dalam. Kebetulan nih namanya ngabuburit nanya-nanya. Tapi kita kan syutingnya pas abis buka ya. Iya. Jadi kita bisa sambil ngopi. Silakan dimasukkan. Oke, ini dia kopi ABC susu. Ini kita jalan udah beberapa video juga nih sama kopi ABC. Aku juga. Oh iya, yang terakhir yang Iya. yang di TikTok ya? Iya. Ya gue juga lihat tuh. Tapi emang enak sih, ya kan? Campuran susu, gula itu pas banget. Makanya sekarang kalau lagi ada apa-apa, kalau aku butuh kopi, ya kopi ABC susu. Kopi ABC susu. Mantap. Kalau ini gimana? Kayak misalnya kan tadi kan dibilangnya soal terkenal. Cita-citanya dari dulu pengen terkenal. Iya. Dengan 6,4 follower terus banyak view-nya, kita udah bisa bilang objectively terkenal dong sekarang kan. Aha. Perasaan lu nih gimana nih? Akhirnya yang dicita-citakan Iya. terjadi. Ternyata Heeh. kalau di dalam konteks agama ya, Oke. sebagai pendakwah, hal yang paling penting itu keikhlasan kan. Keikhlasan. Keikhlasan kayak dakwah tanpa keikhlasan itu hampir nol. Oke. Ya, jadi kayak aku ngomong,
Allah berfirman, Rasulullah bersabda, tapi tujuanku biar dipuji orang. Itu berbahaya banget. Bahkan di hadis itu disebutkan orang yang pertama kali masuk neraka itu bukan para pemaksiat, bukan ulamanya. Wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan, itu maksudnya. Orang yang punya ilmu tetapi tidak mengamalkan, tidak ikhlas, tujuannya biar disebut sebagai orang berilmu. Tujuannya bukan untuk Allah, itu berbahaya sekali. Nah, lama-kelamaan aku mulai nata niat. Gimana caranya setiap kali aku post satu video, itu aku diem, ada moment of breaknya, diem kayak 1 menit, 30 menit, kayak enggak, ini bukan buat pujian, ini bukan buat pujian gitu. Jadi mau bagaimanapun responnya, dapat pujian yang banyak atau gak dapat pujian yang banyak, harusnya hatiku masih stabil gitu. Nah, sekarang pertanyaan Bang Radit tadi, ketika sudah sampai di level ini, apa yang dirasakan? Hampa. Oh iya? Hampa Tuh artinya ternyata punya fame, punya ketenaran, ya udah gitu. Ya udah. Jadi ibarat misal ada orang bilang ganteng. Pas pertama kali kita kayak, ya ganteng banget. Pernah nggak tapi dulu pas awal? Iya. Iya dong pasti ya. Iya. Nah akhirnya ketika dibilang ganteng kedua, ganteng ketiga, ganteng keempat, atau pinter. Ketika disebut pinter, wah gue pinter banget nih. Akhirnya dibilang pinter. Jadi kayak itu kalimat kosong gitu. Jadi dapat pujian, dapat fame dan sebagainya, jadinya hampa. Makanya aku kemarin sempat memutuskan untuk pengen off sebenarnya. Off dari TikTok? Off dari sosmed. Semuanya lah? Kemudian aku datang ke beberapa guru-guru yang aku minta izin ke beliau-beliau. Gak ada yang ngizinin. Lu pengen off-nya karena lu merasa itu sudah ganggu atau justru karena hampanya tadi? Karena hampanya tadi. Jadi kayak pengen fokus aja gitu sama kehidupan real life. Jadi aku jujur aja, alasan kenapa masih bertahan di social media itu 2. Pertama untuk dakwahnya tadi itu. Terus yang kedua ya karena selama ini sebagian pekerjaan itu ada di social media. Ya udah fair-fairan aja kan. Kayak gitu kan. Jadi dua itu tujuannya. Kalau tujuannya untuk dapat fans, dapat ini, kayaknya udah hampa sih. Karena lo masih 23 kan? 23 tahun itu kan artinya kalau gue ya itu di zaman-zaman dimana wah kalau diakui orang nih seneng nih gitu. Tapi lo udah melalui itu ya ternyata. Udah melewati ya? Iya. Karena kadang kalau kita kena lampu sorot tuh suka berbahaya tuh. Iya, di awal-awal kan star syndrome. Oh sempet? Gimana tuh? Apa yang paling parah apa waktu? Kan tujuan kita dari awal konten itu kan pengen terkenal. Jadi ketika terkenalnya udah dapet, itu rasanya kayak, gue lebih hebat nih gitu. Oh iya? Iya. Ini konteksnya dengan keilmuan atau ketenaran? Lebih hebatnya? Ketenaran. Lalu, jadi misal, dan masyarakat kita itu lebih suka memandang orang yang tenar daripada orang yang punya ilmu kan? Iya betul. Ya. Bahkan di lingkungan agama pun demikian. Jadi ada orang punya keilmuan, dia belajar agama selama bertahun-tahun. Aku baru belajar 5 tahun misalnya, tapi gara-gara aku punya followers begini, lampu sorot terbanyak kita tetap ke aku. Nah, ketika menghadapi hal-hal yang seperti itu, lama-kelamaan jadinya kayak kayaknya gue lebih oke nih. Iya. Nah itu yang ingetin siapa tuh? Kok bisa akhirnya balik lagi? Nah, yang ngingetin salah satu guru. Tiba-tiba beliau itu datang, nelpon, namanya Bu Yahya. Itu tiba-tiba datang, minta ketemu. Dan ketika ketemu, kalimat pertama yang diucapkan adalah popularitas bagi seorang penuntut ilmu adalah bahaya paling nyata. Literally baru duduk gitu. Popularitas bagi seorang penuntut ilmu. Akhirnya aku mulai muhasabah, mulai mikir-mikir sendiri. Bener. Akhirnya sejak dapat lampu sorot jadi malas ngaji. Sejak dapat lampu sorot jadi malas belajar. Fokusnya duit, fokusnya gimana caranya biar dipuji terus menerus. Ngerasa diri lebih oke dari yang lain. Cuman alhamdulillah ketika kita punya sosok yang selalu ngendalin kita kayak, jadi kita tuh bisa lebih terkontrol lebih baik lah. Iya. Gue waktu umur 21 sempat ada di persimpangan yang kayak gitu juga, dan ada satu orang, si editor gue yang lama, Windy Aristanti, yang ngasih tahu gue bahwa gue bisa salah gitu, dan untungnya dikoreksinya di umur itu. Bener. Kalau kita nggak nemu, kayak lo ketemu guru lo atau gue ketemu editor gue, mungkin bablas aja karena nggak ada yang berani
Bener. buat negor. Bener. Ya nggak sih? Iya. Karena kita pada posisi itu orang negor kita juga nggak berani kali ya. Bener. Makanya ketika aku ngelihat sekarang ada konten kreator baru terus Ya. meledak, terus di awal-awal Star Syndrome rasanya kayak wajar. Oke. Tapi kalau kelamaan pengen ngantemi juga biasanya. Kayak di awal-awal dia Star Syndrome, di awal-awal baru tenar terus Star Syndrome kayak wajar. Iya. Wajar. Bener. Gue kalau lihat konten kreator baru terus pas gue lihat dia meledak, wah ambulan sih kayak ini kenapa bisa meledak nih orang kan? Ya. Kadang-kadang dengan alasannya lewat. serius, Maaf. serius ini kalau gak ketawa aku kayaknya gak nyadar kalau itu lagi. Gak apa-apa, ada kopi ABC susu bikin mood lebih baik. Iya. Oke. Ini ketawa. Kalau dari tadi kita ngobrol, gue ngeliat konten lo, menurut gue ya kalau dari sisi gue ya, lo kayaknya tipe orang yang setelah kejadian kemarin itu, sekarang dengan lebih banyak lampu sorot, justru merasa bahwa ilmunya harus lebih tinggi lagi dong. Oh iya. Iya kan? Iya. Justru perhatian itu membuat lo harus jadi lebih punya legitimasi bahwa Iya. gua dilihat begitu banyak orang ya gua harus upgrade diri gua. Iya. Lo kayak gitu. Iya. Makanya sekarang S2. Sekarang S2. Oh, ya S2. bagus. Berarti lo ada di traction yang bener dong. Alhamdulillah. Nah, tapi kenapa masih nggak mau dipanggil Ustadz? Karena kan kalau dari tadi kita ngobrol, gue ngeliat konten lo, kayak lo bisa menjadi orang yang menjawab semua pertanyaan itu. Aku biasanya mau dipanggil Lora. Lora. Lora itu gelar untuk anak kiai. Oke. Mungkin Bang Radit pernah dengar Gus. Gus ya. Nah, Gus itu di Jawa, Lora itu di Madura. Oke. Nah, kenapa aku mau dipanggil Lora tapi gak mau dipanggil Ustadz? Mhm. Karena Lora itu adalah gelar keturunan. Mhm. Jadi mau aku bodoh lah itu gak ada hubungannya. Tapi Ustadz itu gelar keilmuan. Oke. Jadi selama aku belum merasa ilmuku nyampe pada satu standar tertentu, yang aku gak bisa jelasin standarnya itu sampai kapan, Oke. kayaknya masih malu untuk dipanggil Ustadz. Oke, berarti itu masalah rasa ya? Iya. Masalah feeling kan? Masalah berarti. feeling. Karena lu juga nggak tahu kan, apakah udah lulus S2 bisa Ustadz? Kalau lu nggak tahu Iya, juga iya, kan? iya. Pokoknya kalau udah ngerasa kan? Iya. Oke. Jadi kayak, no janganlah. Belum ya, oke. Belum. Nah, tapi kadam itu juga nama panggung kan? Iya, nama panggung. Gue sempat ngelihat artinya tuh. Artinya yang membantu atau apa kadam itu? Jadi nama aslinya kan Husain. Nama aslinya Husain. Nama aslinya Husain. Kemudian di tahun 2023, 1 Maret 1 1 Maret 2023 itu masa switching dari Husain yang huru hara itu, Oh, I see. Yang Star Syndrome itu. yang Star Syndrome, yang nyebelin, yang aneh, yang tujuan segala-galanya itu adalah pokoknya gue harus terkenal. Oke. Akhirnya kayak mulai ada pergejolakan batin, enggak sih ini nggak boleh. Aku harus mulai sesuatu yang baru. Oke. Nah akhirnya apa ya hal basic yang kira-kira ini akan menjadi satu titik, ini aku yang baru. Oke. Akhirnya hal paling basic jadi manusia adalah nama. Oke. Akhirnya aku coba ya udahlah namanya kita ganti ke Kadam Sidik. Oke. Kadam tuh ada artinya kan? Ada itu Apa? di surat Yunus. Artinya? Itu salah satu nama Rasulullah. Salah Oke. satu nama Nabi. Qadamu Sidqin. Oh. Kadam Sidik. Jadi orang yang terdahulu melakukan kebaikan, orang yang terdahulu melakukan kebajikan. Jadi kayak di antara semua kebaikan dia harus yang paling awal melakukan kebaikan itu. Oke, karena gue tadi pas nyari-nyari ada yang bilang kadam itu artinya yang membantu orang lain, yang menuntun orang, itu bukan berarti ya? Hasil Oh, dari hasilnya. itu. Hasilnya tentu Hasil saja membantu itu. gitu. Iya. Oh, wow. Wow, ini ya lo mengalami transformasi yang luar biasa ya. Harus. Ternyata ini adalah produk dari kesalahan-kesalahan lo yang dulu ya. Ya dan alhamdulillahnya ngerasa salahnya itu di pas muda. Itu poin yang bagus. Ya, ngerasa salahnya itu pas muda. Oke, nah terus kan gue ngelihat konten-konten lo juga. Ternyata banyak juga yang nanya-nanya ke lo kan. Yang apa konten terakhir tuh Ustadz kalau ini Oh, ini, iya, kalau iya. ini. Itu tapi pertanyaannya kenapa banyak yang aneh-aneh sih Ustadz? Kalau lagi puasa makan hati batal nggak? Gitu. Dulu Gimana? pertanyaan itu pasti berputar-putar di sekitar Ustadz ini hukumnya apa? Oke. Dan pertanyaan itu serius. Tapi kayaknya puncak pertanyaan yang selama ini ada di hati orang-orang tapi orang itu gak berani tanya itu ketika tretan Muslim Habib Hussein
Dan kawan-kawan itu bikin waktu itu pemuda tersesat. Tahu. Ya, kayaknya mungkin sejak saat itu pertanyaan-pertanyaan aneh itu mulai bermunculan dan dihadapi oleh banyak ustadz. Jadi dulu di awal-awal pertanyaan itu literally serius. Apa hukum berbuka? Apa hukum ini? Karena apa? nggak enak dong nanya ke ustaz. Ya, sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada. Gara-gara coki. Sekarang nggak ada. Masa kemarin ada yang nanya di salah satu, aku lihat salah satu ustadz itu ditanyain. Kalau lagi sholat, terus tiba-tiba junub, apa hukumnya? Itu kayak, ya bener sih. Iya, bisa jadi, tapi kayaknya nggak usah ditanya juga gitu ya. Itu di masjid sih. Maksudnya pertanyaannya di masjid. Oh iya. Gitu. Dan kayak ngejek gitu memang cara nanyanya. Oke. Ya Coki teman saya sih, tapi ya. Iya. Nah, itu akhirnya biasanya pertanyaan-pertanyaan aneh itu mulai bermunculan. Aneh. Itu sejak adanya pemuda tersesat itu. Oke, tapi lu jawabin aja kan? Karena gue ngeliat lu aku jawabin. jawabin aja. Makan hati itu apa jawabannya? Sah-sah aja sih. Sah saja. Karena gak membatalkan puasa. Ya, kecuali kalau makan hati sapi, hati sapi itu baru gitu ya. Hati Bang Radi, enggak. Ada goal dong. Ada goal. Enggak. Oke. Tapi gue jadi pengen nanya karena di konten TikTok lo itu yang gue lihat ada yang nanya juga. Ustadz, kalau misalnya saya puasa dari Jakarta, terus saya ke Papua, batalnya itu ngikutin waktu Papua atau waktu Jakarta? Iya. Terus jawabannya ngikutin waktu tempat kita ngambil niat, bener gak? Bukan. Bukan, gue salah. Iya. Gue salah memahami Batalnya itu. itu di tempat kita melihat matahari terbenam. Oh, batalnya justru di tempat kita melihat matahari terbenam. Okay. Makanya ketika ada di gedung tinggi, di gedung yang sangat tinggi, misal lantai 1, lantai 2, lantai 3, itu waktu berbukanya walaupun di satu bumi yang sama itu berbeda-beda. Oke. Yang di bawah lebih dulu berbuka dari yang di atas. Oke, karena tergantung matahari terbenamnya. Matahari terbenamnya. Oke. Nah, gue jadi punya pertanyaan nih. Gue tuh gara-gara nonton konten-konten lo, gue jadi Google lagi kan. Kayak di mana ya tempat yang puasanya paling pendek. Terus ternyata ada di Rusia, itu puasa cuma 2 jam. Nah, kalau kayak gitu gimana? Berarti kan jarak waktu puasanya hanya 2 jam. Iya. Soalnya kalau gue pernah lihat konten yang lain juga, itu kalau misalnya puasanya panjang, lebih dari berapa belas jam gitu, diperbolehkan ngikut waktu berbuka yang lebih cepat ya. Kalau nggak salah, bener nggak sih? Kayak gitu ya? Iya. Bener ya? Yang dekat. Yang dekat. Nah, ada pendapat begitu. Oh, ada pendapat begitu. Ada itu berarti beda-beda ya? Beda-beda. Oke. Nah, kalau yang 2 jam gimana nih? Yang 2 jam Allahu a'lam. Oh, oke. Aku gak tahu. Oke. Gak tahu. Kalau berarti kalau mereka mau puasa 2 jam sesuai matahari terbenam ya udahlah, tapi kalau secara itu nggak tahu juga Nggak tahu juga. I see. Takut salah kan? Oh iya. Oke. Oke, nah kalau buat lo sendiri kan pasti banyak follower yang Gen Z. Banyak. Okay. Mayoritas sih, mayoritas. Mayoritas pasti Gen Z kan? Gen Z. Sebenarnya apa sih persoalan Gen Z dan spiritualitas mereka yang kalau lo lihat itu sekarang? Apakah mereka lebih peduli kah sama keagamaan mereka atau justru enggak? Apa gimana yang lo lihat gimana? Aku melihat ada beberapa permasalahan nih. Oke. Pertama yang berasal dari keluarga yang ini kita bahas problem ya. Oke. Kita gak bahas sesuatu yang sudah baik, enggak. Kita bahas problem Gen Z. Kalau yang aku lihat dari problem orang-orang yang bukan berasal dari keluarga religius, biasanya mereka itu kangen tuh. Oke. Kayak mereka itu biasanya pengen, aku ingin mendekatkan diri ke Tuhan tapi gak tahu caranya gimana. I see. Sedangkan yang berasal dari keluarga yang religius, problem terbesar mereka yang aku lihat itu mungkin menghadapi religious trauma. Apa ini religious trauma? Religious trauma itu kayak keadaan di mana dulu-dulu mereka itu mungkin menghadapi satu masalah dan penyebab masalah tersebut adalah lingkungan yang terlihat religius. Mengatasnamakan agama dan sebagainya. Yang akhirnya bikin sebagian banyak anak-anak itu jadi gak mau lihat agama lagi disebabkan punya masa lalu kayak gitu. Karena itu menjadi representasi agama tapi yang salah. Yang salah. Nah itu dia. Jadi dua problem ini yang berusaha aku tengahin gitu. Kayak gimana caranya agama yang direpresentasikan oleh keluarga kamu, oleh guru kamu, oleh lingkungan kamu itu bukan sebenarnya agama. Itu over itu. Oke. Itu over. Itu tuh bukan agama yang hak. Agama yang aku pelajari dari kecil adalah agama yang mengajarkan kasih,
Oke. Agama yang mengajarkan sayang, agama yang mengajarkan bagaimana cara memperlakukan orang lain dengan baik, bukan sebagaimana yang diajarkan dahulu. Nah, adapun kepada orang-orang yang terlampau memang dari dulu itu gak punya hubungan dekat dengan agama, akhirnya mereka mau mulai, ya biasanya aku mulai jelasin kenapa kamu harus mulai. Oke. Nah, biasanya aku mulai dengan penjelasan bahwa apa-apa yang terjadi, apa-apa yang selama ini kamu lakukan di dunia ini itu biasanya ada stucknya gitu. Oke. Jadi kamu harus mulai fokus pada sesuatu yang di luar dari itu. Oke. Mungkin bisa dimulai dengan sholat, mulai dengan berkomunikasi dengan Tuhan dengan lebih baik. Bahkan ada temanku yang dari dulu tuh gak pernah sholat. Terus aku ajarin gimana caranya sholat yang cukup ambil wajib-wajibnya. Yang penting kamu sholat. Jadi misal zuhur 2 menit selesai. Sholat zuhur 2 menit selesai. Sholat subuh 2 rakaat itu 1,5 menit udah selesai. Oke, jadi artinya dia bisa mulai dengan cara yang paling sederhana dan tidak terlalu banyak makan waktu kan, Iya. maksudnya gitu ya? Jadi aku fokus pada kewajiban-kewajiban apa yang perlu Wajib-wajibnya dituntaskan. dulu. Iya. Oke. Bahkan misal bacaan sujud, bacaan ruku ke teman-temanku yang memang dari dulu gak pernah dekat sama agama, aku biasanya nyuruh mereka buat udah ini skip aja dulu. Jadi yang wajib dalam sholat itu gak sebanyak itu. Yang wajib itu cuman 1, 2, 3, 4, 5 bacaan doang kan yang wajib. Oke. Nah, tapi apakah berarti itu ketika mereka datang dan gue pengen memperbaiki diri nih gitu, berarti banyak juga yang datang dan bilang kayak gitu? Banyak. Kadang-kadang mereka yang datang, kadang-kadang aku yang datengin. Oke. Nah, kalau untuk berbicara di banyak orang, berarti lu sering ngelakuin juga. Kalau ini kan kita ngomong dari tadi konteks ngomong di depan Iya, kamera nih. iya. Tapi kalau off air juga sering. Sering. Oke. Kalau off air ya tentu saja temanya itu lebih umum. Tergantung materinya sih. Kadang-kadang kalau bedah buku, Oke. ya Itu berarti juga kita dilakuin. fokus. Ya, kalau di ilmu pesantren kita nyebutnya syarah. Oke. Nah, kalau bedah buku ya udah kita ngikutin alur yang ada di buku. Tapi kalau tema bebas, ya biasanya materinya lebih general sih. Oke. Wah, ini gue ketemu lo hari ini, menurut gue obrolannya seru banget. Tapi dari tadi kan gue yang nanya ya, karena gue sangat-sangat, menurut gue nih sesuatu yang sangat menarik. Tapi ini kita ngabuburit nanya-nanya. Iya. Lo ada pertanyaan gak buat gue? Ada. Apa Sebenarnya tuh? pengen aku tanya di backstage. Sekarang aja ya. Di backstage. Iya. Iya, oke. Nah, jadi aku lihat di konten-konten Bang Radit kan dari dulu selalu ngomongin tentang introvert. Aha, iya, Ya. betul. Bahkan istilah introvert kayaknya pertama kali aku dengar dari Bang Radit. Oh iya, lo dengernya dari gue pertama. Oh ya, oke. Pertama kali dengarnya itu dari Bang Radit. Terus makin kesini aku ngerasa kayak Bang Radit ini introvert, Ya. tapi energi yang Bang Radit habiskan Aha. dengan berkumpul sama orang-orang banyak Aha. itu juga banyak gitu. Oke. Itu gimana cara Bang Radit ngabisin energi itu? Oke. Iya, introversi itu kan masalah kita capek apa enggak ketemu banyak orang kan dengan stimulasi yang banyak. Nah, gue ngerasa kalau gue lagi di keramaian di banyak orang emang capek banget sih jujur. Tapi kan kadang-kadang tuntutan pekerjaan kan membuat kita harus harus mengembrace orang lain kan. Kayak tuntutan apa itu lo? ya berarti? Iya kan, tuntutan. Tapi abis itu capek banget bro. Gue bisa tidur, bisa apa. Ini makanya ada ruang tidur kan di sini. Di belakang sini ada ruang tidur. Jadi kalau misalnya abis syuting, abis apa, gue biasanya tiduran dulu di sana. Sama. Oh iya sama ya? Sama. Lo ternyata orangnya Parah. introvert juga? Parah. Oke, Makanya- gimana tuh? Gimana? Iya, kenapa? Enggak apa-apa. Aku merasa berdosa sekali memotong. Nggak, tadi lagi mau cerita pengalaman deh. Apa? Ini pertanyaan selanjutnya sih, lanjutan dari pertanyaan pertama. Oh oke. Gimana tuh? Boleh. Sampai detik ini, aku belum ada satupun manusia di dunia ini yang gak ngabisin energi. Gimana? Yang gak ngabisin energi. Jadi ketika di dekat dia, itu Capek? energi kita kayak kesedot. Oke. Even sama temenku itu kayak itu temen dari SMA. Yang Even, mana nih? Itu tuh. Yang pakai topi atau Iya, yang pakai kayak topi. Joshua? Oh, yang pakai topi. Yang pakai topi itu teman SMA yang selalu ngikut kemana-mana. Oh iya, dia. Iya. Oh wow. Kadang-kadang ketika aku lagi ada di kamar dan sebagainya, kalau udah over capek dan sebagainya, biasanya aku minta tolong.
boleh minta tolong nggak? Ngerokok aja dulu keluar. Oh cabut dulu deh gitu. Iya bentar. Jadi kayak di dunia ini gak ada satupun, mau saudara, mau siapapun. Nah itu dirasain Bang Radit atau mungkin ada beberapa manusia-manusia yang kalau di dekat mereka itu gak Nggak kesedot. apa-apa. Oke. Ada. Istri saya Nisa Ziza yang tercinta. Gak cuman gue manage ekspektasi lo ya. Iya. Sama istri juga kayak gitu bro. Sama istri juga. Iya. Makanya penting untuk punya pasangan yang ngerti kita orangnya kayak gimana. Dan itu sering banget, misalnya contoh ya, misalnya gue habis capek banget ya, habis ada show apa segala macam, terus istri gue datang terus minta ditemenin nonton Netflix segala macam, terus gue bilang kayak, aku kayaknya pengen sendiri dulu deh, aku habis ketemu banyak orang capek banget, mau nge-recharge energiku gitu. Jadi gue masuk ke ruangan ruangan kerja gue, habis itu ya udah bengong aja atau nulis atau apa, habis itu baru nemenin istri Itu gue. gak marah? Gak marah, karena kebetulan istri gue orang yang memahami gue. Amin. Gitu. Jadi emang penting sih untuk punya pasangan yang bisa ngertiin itu tanpa harus mereka merasa bahwa itu serangan pribadi ke mereka. Kan ada aja orang-orang yang kayak ngerasa kayak, oh berarti aku ngabisin energi kamu ya. Berarti kamu nggak bahagia ya sama aku. Tapi bukan masalah bahagia nggak bahagia, masalah preferensi pribadi kan. Gitu. Sama kayak dia kan suka banget traveling dan dia juga beberapa kali kalau mau pergi ya dia jalan sama temannya apa segala macam. Ya artinya kita masing-masing punya preferensi sendiri aja. Nah, kadang banyak yang nggak ngerti kita, bro. Lo barusan bilang kayak tadi aja, ada temen lo di kamar, terus lo ngerasa capek, temen lo disuruh keluar. Itu kalau orang nggak ngerti kita, orang udah ribut pasti. Iya, benar. Itu temen lo udah nemenin lo di kamar, lo nyuruh dia ngerokok keluar gitu. Tapi kan kita nggak jahat, kan poinnya itu. Iya. Biasanya kalau habis acara tuh, kan aku selalu sekamar sama dia. Oke. Beda kasur. Iya, nggak usah dijelasin. Kalau dijelasin tuh malah kita bertanya. Nggak usah dijelasin. Ya. Terus. Akhirnya biasanya kayak kalau udah di dalam ngerasa ada orang di samping aja rasanya kayak gitu. Oke. Kayak di samping kanan nih kayak kesedot, disedotnya itu dari kanan. Padahal gitu. dia nggak ngapa-ngapain ya? Nggak ngapa-ngapain. Iya benar. Kenapa ya? Nggak tahu. Bang Radi juga. Iya, gue juga. Tapi itu bagus banget tuh. Itu gue juga baru ngeh sih. Tapi sekarang gue ya namanya juga berhubungan ya, pasti ada yang kita ambil, ada yang kita kasih kan. Iya. Nah, yang gue kasih ke Anissa adalah gue jadi nggak apa-apa kalau dia di sebelah gue nggak ngapa-ngapain. Iya. Itu gue masih ya udahlah, itu toleransinya gitu. Khusus ke Anissa. Khusus Anissa. Tapi kalau yang lain-lain, gue persis setuju sama lo. Kita diem dan di sebelah kita ada yang lain pun juga agak ini ya. Iya kan? Dia padahal pakai AirPod, pakai ini, tapi kayak keberadaan dia gitu. Bener. Nah makanya kadang-kadang gue kayak misalnya di rumah malam-malam suka ngopi. Sama lagi. Pas banget nih ada kopi ABC susu kan. Kita coba gitu. lagi ya. Iya boleh, mau coba lagi boleh. Nah kalau gue kan karena gue sendiri biasanya itu sambil ngopi, sambil nulis. Abis itu ke recharge, abis itu baru ketemu istri lagi, ketemu anak-anak kantor lagi, kita syuting lagi segala macam. Nah yang agak susah itu adalah mencari waktu untuk kita liburan sendiri. Nah, gua dulu sering melakukan itu. Gua sering banget ke Bangkok buat nulis, gua sering banget ke Bandung, ke Bali sendiri, cuman di hotel, ke Lombok nyari tempat yang gak ada sinyal, bener-bener hilang, nulis di situ. Nah tapi begitu ada istri, kayaknya itu salah satu hal yang gue harus kasih lagi ke istri gue bahwa gue kayaknya belum bisa untuk pergi selama dulu lagi gitu. Itu kayaknya agak susah. Tapi pada zaman itu buat gue itu menyenangkan banget sih untuk ngecas abis-abisan energi di tempat yang sepi dengan kamar yang tirainya tuh cuma dibuka seperempat doang. Astaga. Matahari gak boleh masuk kan. Kadang-kadang aku matahari gak boleh masuk. Makanya kalau misalnya kan gue ada event manager gue namanya Dimas kan. Kalau kita bikin show gitu, kalau dia lagi jemput gue ke kamar, dia juga kayak gelap banget bang kamarnya, mau gue nyalain lampu. Enggak, jangan lampu, nyalain lampu. Enggak, gue buka tirainya. Masuk kan. Itu kan sinar matahari kan. Wah gitu. Sama. Vampir gue tiba-tiba. Sama. Lu juga. Sama. Bro. Dan semua orang pada ngeluhin. Semua orang pada kayak, ini kenapa manusia gitu? Aku kalau nge-live pagi-pagi atau siang. Keren lu bro. Belakang kan tirai ketutup ya. Bang,
buka tirainya bang, biar udara masuk Oh, ini bang. komen-komen? Iya, Iya. buka. Ya nanti, iya nanti. Itu kadang-kadang tirai gak aku buka sama sekali Iya. sampai 2 minggu, 3 minggu. Nah, jadinya Aha. gara-gara ngerasa ruangan itu sudah mulai terlalu redup, Heeh. aku buka tirainya Iya. dan aku buka jendelanya pas aku lagi keluar. Elunya juga nggak ada. Iya, tapi kan yang penting di dalam ada sirkulasi udara yang masuk gitu. Oh wow, tapi untuk sebagai orang yang dulunya pengen terkenal, terus beatbox segala macem, itu agak bertolak belakang juga ya? Iya. Apakah memang lama-lama lo introversi lo muncul, apa enggak? Setelah dipikir-pikir dari dulu ya. Dari dulu justru ya? Iya. Nah, kenapa orang tuh merasa bahwa orang introvert gak bisa public speaking dan lain-lain, padahal kan introvert sama pemalu kan beda ya? Beda. Maksudnya kita nggak pemalu, Iya. kita kalau ngobrol-ngobrol aja gitu. Benar. Cuma masalah energi doang gitu Benar. kan. Artinya kita juga punya aspirasi dong. Kita pengen terkenal, kita pengen tampil, boleh dong. Boleh, introvert boleh. kayak gitu kan. Kayaknya orang miskonsepsinya itu nggak sih? Bahkan aku punya temen, dia itu pendiam, tapi aku yakin dia extrovert. Oke. Karena setiap kali dia stres, dia cari temen ngopi. Oke. Kalau dia lagi stres, Dia lagi stres, capek bingung, hujan. pusing. Dia biasanya misal lagi kumpul-kumpul sama teman-teman, dia datang gitu. Tapi diem sepanjang obrolan dia diem. Tapi dia butuh orang itu. Tapi selalu datang, tiap ada acara kumpul-kumpul dia pasti datang. Oke. Kayaknya dari situ aku akhirnya mikir kayak introvert dan extrovert itu tolak ukurnya ya bukan dari public speaking, Betul. bukan dari tampil, tolak ukurnya ya gimana cara kamu nge-charge energi kamu aja. Iya. Ada orang yang lebih berenergi kalau bertemu orang lain. Ya. Meskipun nggak ngobrol ya. Ya, aku aja cara nongkrongku nih bang. Biasanya aku punya temen yang sampai sekarang tuh masih bertahan. Itu dari SMP sampai sekarang Oke. masih bertahan. Oke. Misal lagi ngopi-ngopi, keluar, kita memutuskan untuk ngopi sekitar 2-3 jam lah. Oke. Aku duduk sama mereka mungkin sejam, Aha. 2 jamnya aku mojok sendirian. Iya lagi. Sama? Iya, tiba-tiba melipir kan? Iya. Iya, tiba-tiba melipir. Akhirnya di meja yang berbeda, ngopi aja sendirian di sana. Iya lagi. Lu udah ngalamin adik lu nikah belum sih? Karena gue kemarin adik gue nikah, gue di pinggir kolam. Jadi udah pada pesta segala macam. Aduh ramai banget lagi orang. Gue ke pinggir kolam, gue duduk di pinggir kolam sendirian. Tapi nggak jadi sorotan kan Raditya Dika. Ya? Waduh. Ya paling orang lewat-lewat aja. Kayak bang gitu ya gitu doang. Nah tapi kalau lu sendiri ngerasa dakwah di zaman sekarang sosial media ya, tantangannya apa sih sebenarnya? Tantangannya adalah orang makin bisa berbicara apapun. Jadi kayak Oke. kepakaran tuh mati gitu. Oke, Iya, ya. kepakaran The itu depth of mati. expertise. Iya. Jadi semua orang bebas ngomongin agama. Mhm. Sama kayak semua orang bebas ngomongin tentang kedokteran sekarang. Betul. Kayak semua orang ngomongin kesehatan. Kau punya background pendidikan apa gitu. Oke. Nah, termasuk di dalam ilmu agama begitu. Jadi Oke. orang yang dari dulu belum pernah belajar agama, sama sekali gak pernah belajar agama, gak punya latar pendidikan agama, tiba-tiba konten agama dari awal sampai akhir. Oke. Jadi maksudnya sebelum ngomong itu belajar dulu. Nah, pernah nggak ada yang lo lihat terus kayak, wah ini salah semua lagi atau Oh, sering. wah ini jangan-jangan malah menjerumuskan orang gitu. Sering, Oke. sering banget. Nah, jadi menurut lo sekarang jadi kita harus hati-hati dalam memilih konten. Yes. Jadi di antara caraku untuk bisa melihat Memvalidasi, kevalidan dari sebuah konten itu dilihat ini konten kreatornya siapa, latar Oke. belakang pendidikannya apa. Jadi Oke. kalau misal ada orang ngomongin kesehatan, mau yang ngomong ustadz pun aku gak percaya. Kayak tadi sempat lewat di FYP ku, seorang ustadz ngomongin tentang ini kalorinya begini. Aku lihat, oh enggak, memang dokter. Ustadz dokter. Oke, gue udah dengerin aja dari Iya, tadi tuh. iya. Iya, ternyata emang ustadz dokter. Ustadz boleh jadi dokter juga Iya, sih memang. sih. Ternyata ustadz dokter gitu, dan dia ngajarin kesehatan juga ke jemaahnya. Jadi nggak apa-apa. Jadi gak apa-apa. Oke. Tapi andai dia gak punya background pendidikan Kedokteran. kedokteran, terus tiba-tiba ngomong begitu, gak percaya. Oke. Yung kau seumur hidup belajar agama tiba-tiba ngomongin kesehatan gitu. I see. I Sama see. kayak orang yang seumur hidup belajar kesehatan tiba-tiba ngomongin agama kan ngawur gitu. Betul. Kita menghormati kepakaran orang lain. Jadi sejak ada sosial media, cara kita menghormati kepakaran itu lama-lama menghilang. Nah tapi kan berarti itu kan tantangan ya. Itu kan
dari sisi yang susah banget buat kita kendalikan tuh. Yes. Karena kita bicara masyarakat nih. Yes. Jadi gimana kalau kalau lo berusaha menyikapinya kayak apa tuh? Cara aku menyikapinya adalah dengan menghadirkan konten yang senantiasa menyediakan referensi. I see. Sehingga orang tahu kalau orang mau ngomong Ya. standarnya menjadi harus punya Ya, referensi. yes. Jadi aku Make biasanya ada konten singkat, ada konten panjang. Oke. Kalau konten singkat kayak yang Bang Radit tadi tonton, itu aku gak perlu bawa referensi. Sah nggak? Sah udah gitu. Oke. Tapi aku juga punya konten yang kita benar-benar bedah buku gitu. Dan bedah buku ya kita jalurnya ya akademik. Oke. Gitu, Itu dengan- apa di YouTube atau? Di YouTube ada. Oh, pernah nggak lo membuat sebuah edukasi setelah keilmuan lo berkembang, lo merasa edukasi itu perlu lo klarifikasi lagi? Iya, Oh pernah? pernah. Ah itu gimana ceritanya tuh? Aku punya 2 channel YouTube. Oke. Pertama channel YouTube untuk ya memang cari duit di situ. Oke. Itu yang namanya Kadam Sidik itu. Oke. Kemudian 2 ada channel yang aku matiin AdSense-nya bahkan. Aha. Itu namanya Mata Nakra. Mata Nakra. Nakra. Nah, jadi Mata Oke. Nakra itu adalah channel bagi teman-teman yang pengen belajar agama dari nol. Kenapa AdSense dimatiin? Karena di awal-awal ketika viewersnya begini, Heeh. semangat banget rasanya. Oke. Terus ada AdSense. Akan ada AdSense. Oke. Terus ketika viewersnya begini, udah males gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku ngajar tuh tujuannya bukan buat Tuhan gitu. Oh, wow. Kayak aku ngajarnya bukan buat Allah gitu. Oke. Ini udahlah matiin aja sekalian gitu. Aku Oke. cari duitnya lewat channel satunya. Oke. Nah, Lalu? akhirnya aku post di situ semua konten-konten dakwah aku masukin, semua konten-konten dakwah aku masukin dan alhamdulillah ramai dari orang yang mulai masuk ke konten-konten itu. Kalau konteks tadi bahwa pernah lo membuat sebuah pernyataan tapi Iya, sorry. Hah? Aku agak linglung barusan. nggak apa-apa, nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Nah, di salah satu playlistnya ada playlist yang judulnya Tashihul Masar. Tashih al-Masar itu artinya perbaikan jalan. Taseh, Tashih tasheh, ya al-Masar. almasar. Ya, Taseh perbaikan almasar. jalan. Oke. Nah, yang tujuannya adalah mengklarifikasi setiap pernyataan-pernyataan lama yang salah. Bro, dan itu punya lu? Punya. Maksudnya pernyataan lu yang salah Iya. kan? Keren bro. Jadi biasanya aku Keren, dapat keren. dari Oh, comment wow. section. Dapat dari comment section atau dapat dari email. Bahkan di setiap videoku aku nyediain playlist kan. Di playlist itu di atas aku tulis emailku. Bagi teman-teman yang menemukan kesalahan silakan cantumkan menit keberapa beserta referensinya. Oke. Jadi mereka bebas ngirim email dan kalau aku kayak iya ini referensinya kuat sih. Aku biasanya langsung bikin video yang ngebantah video lamaku. Keren bro. Ya, Itu lu yang star syndrome nggak mungkin lakuin. Gak mungkin. Gak mungkin. Siapa lu ngoreksi-ngoreksi Gak gue mungkin. gitu kan? Gak mungkin. Oh wow. Terus Nikmat banget. Nikmat kopinya. Maksudnya. Boleh dong sambil review kan nggak Boleh, apa-apa. boleh. Enak, nikmat memang. punyaku sisa separuh nih, Bang. Oh mau lagi? Ah, enggak. Oke. Nanti di belakang. Boleh. Nanti kita bawain ya. Bawain harus banyak. Kopi ABC susu. Karena kan lo juga di konten lo masuk nih kopi Ini- ABC susu. Udah berkurang dari separuh. Iya nanti nanti dikasih kok. Iya. Ada kalau ada nanti kita Iya. refill dulu ya. Iya. Kita refill dulu. Lalu juga perbaikan jalan tadi. Perbaikan jalan. Itu menurut gua konsep yang bagus banget. Itu keren Alhamdulillah. sih. Karena lo jadi tumbuh juga. Iya, harus tumbuh memang. Terus. Lalu juga di antara beberapa hal yang selalu aku mulai dari sekarang adalah berani ngomong nggak tahu. Bagus. Kayak tadi Bang Radit ketika nanya, itu sebenarnya di sini ada beberapa jawaban. Heeh. Pendapat A, pendapat B, pendapat C. Oke. Tapi karena aku ragu mana yang paling kuat dari 3 pendapat itu, kayaknya aku langsung kayak nggak tahu. Oke. Tapi jujur gue penasaran. Iya. Penasaran gak sih? Habis ini aku buka referensinya di belakang Iya, di belakang gue layar. penasaran. Sumpah gue penasaran. Terus. Nah, jadi kalau kita baca ke sejarah para ulama-ulama terdahulu, para ulama terdahulu itu sesering itu ngomong nggak tahu. Oke. Kayak mereka tuh gak malu buat ngomong nggak tahu. Bahkan ada satu kitab yang judulnya Ilmu La Adri, ilmu aku gak tahu. Ilmu Oke. aku gak tahu. Kitab yang isinya ilmu nggak tahu. Ilmu gak tahu. Oke. Jadi di kitab itu benar-benar ceritain dari masa
terdahulu sampai masa sekarang, Oke. di mana para ulama-ulama, para sahabat-sahabat Rasul itu sering banget ngomong nggak tahu, Oke. sering banget ngomong nggak tahu pada hal-hal basic bahkan. Oke. Jadi dan mereka gak malu gitu. Oke. Daripada lu karena gengsi Yes, memberikan jawaban yang lu juga nggak yakin ya. dan ternyata jawabannya salah. Dan itu sering terjadi. Sekarang aku lihat kayak, ya Allah tinggal ngomong nggak tahu, kenapa harus dijawab gitu. Kalau aku scroll gitu, lu tinggal ngomong nggak tahu aja itu udah cukup gitu. Oke. Gue punya pertanyaan yang Gen Z banget nih. Boleh. Soal cinta. Hmm, Gimana cara, kan katanya kan jodoh sudah diatur. Gimana menentukan kalau orang ini jodoh kita? Lo Iya. ada referensi atau ini soal itu nggak? tugas kita adalah mencari, itu aja. Oke. Masalah diatur gak diatur itu di luar kendali kita. Oke. Yang berada di kendali kita adalah kita nyari pasangan atau kita dicari oleh calon pasangan kita. Oke. Itu aja. Jadi fokus kita adalah ya kita tentukan mana kira-kira di antara semua preferensi saya yang cewek ya bang, Iya. cewek yang paling mendekati preferensinya dengan saya, yang punya visi misi yang paling mirip dengan saya. Ya itu aja tujuannya. Oke. Kalaupun nanti patah hati ya sudahlah ya. Ya gitu. sudahlah mau gimana lagi. Cari lagi yang lain. Cari lagi yang lain kalau kuat. Kalau gagal move on gimana? Iya sih. Iya. Nah itu menyikapi gagal move on? Apa keikhlasan kah atau? Ya ikhlas mau gimana lagi? Masa mau ngebacok? Gue langsung bacok. Kan bisa yang lain ya. Hapus fotonya. Ya paham tapi gue paham Tapi maksudnya. move on itu kan gak ada caranya bang. Oke. Aku percaya bahwa move on itu gak ada cara. Kalau gue nanya soal pengalaman lo di umur 23 tahun ini, dulu lah kita ngomongin sekolah lah, pasti pernah lah ya naksir-naksiran. Oh, Pernah iya. patah hati nggak? Eh, Dan apakah itu mengubah lo? Pernah. Pernah. Dan itu mengubah lo nggak? Ngubah banget. Dalam hal apa? Memahami diri sendiri atau? Dalam hal memahami diri sendiri, dalam hal memahami orang lain, dalam hal menyikapi sesuatu, dalam hal berinteraksi dengan orang lain. Kayaknya aku Oke. harus mulai batasin gimana caranya biar kalau nanti misal kembali jatuh cinta itu gak terlalu dalam. I see. Ya gitu. Sebagaimana statementku tadi itu, kenapa aku berani ngeluarin statement itu? Heeh. Move on itu gak ada caranya. Move on itu bener-bener rezeki. Oke. Karena selama ini aku pengalaman pribadi dan pengalaman dari orang. Heeh. Ada orang berusaha move on dengan cara hapus, dengan cara ngeblok, dengan cara pindah sekolah. Tapi memorinya masih melekat gitu. Memori tentang sosok Ya, yang itunya lah. iya, itu masih melekat. Tapi ada orang yang masih satu sekolah, masih satu kampus, masih satu ruang lingkup pekerjaan, tapi move on aja gitu semudah itu. Iya. Move on itu gak ada caranya, move on itu rezeki aja udah. Iya. Kadang ada yang bisa, ada yang enggak ya Iya, udah jadi gitu. aku percaya bahwa move on itu rezeki. Oke. Nah, terus ngomongin Gen Z lagi, banyak orang bilang Gen Z suka overthinking kan? Parah. Oke. Nah, lo melihat itu gimana di generasi lo tuh? Itu seharusnya nggak boleh kayak gitu-gitu amat atau? Menurutku overthinking itu milik semua generasi. Oke. Jadi gak cuman Gen Z doang yang suka overthinking. Generasi sebelum kita pun sebenarnya sama-sama suka overthinking. Tapi sekarang overthinkingnya di-expose. Diomongin. Kepikiran dikit omong. Nah, Taruh. ya lebih ke expose aja. Jadi cara untuk menangani overthinking ya dengan berusaha menerima keadaan. Walaupun sampai kapanpun manusia akan selalu overthinking. Oke. Sampai kapanpun orang-orang hebat itu adalah seorang overthinker sejati. Oke. Bang Radit? Iya sih, gue suka overthinking sih. Ya, jadi untuk jadi orang hebat ya syaratnya memang harus overthinking. Oke. Tapi kadang ganggu lo juga nggak? Ganggu banget. Iya, gue tuh kadang sampai susah tidur tahu. Sering banget. Kayak gitu, karena mikirin ini, mikirin Iya, itu gitu. mikirin pekerjaan yang dilakuin besok. Belum lagi kadang-kadang udah mau tidur jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Tiba-tiba bangun cuman gara-gara overthinking. Iya. Ya itu sering. Belum lagi teman SMA lo lagi begini. Iya. Sebelah lo kan sebelah kasurnya. Iya. Belum tidur lo. Oke, nah kalau buat Kadam sendiri tahun ini apa project yang bisa di-share ke kita, ada yang bisa diceritain? Project saya tahun ini
pertama lanjutin bedah yang tadi Mata Nakra itu. Oke, yang konten-konten di YouTube itu. Konten-konten yang ada di YouTube itu. Lalu? Itu aku mau bahas sekarang di ilmu bahasa Arab insyaallah tahun ini. Wow. Jadi belajar grammar bahasa Arab Oke. dari basic. Oh, wow, oke. Insyaallah tahun ini. Terus lanjutin cerita Nabi. Oke, itu di YouTube juga? Itu di YouTube juga, sirah. Oke. Nah, baru selain dari itu ya aku ada kerjasama juga sama brand insyaallah Oke, sepanjang tahun ini. sepanjang tahun ini. Kalau itu direncanain nggak sih? Misalnya konten-konten tahun ini gini sama tim gitu, atau let itu flow aja? Flow. Bahkan Oke, semua I see. konten-kontenku selain dari yang Mata Nakra, maksudnya konten-konten TikTok. Ya. Itu benar-benar aku lagi jalan, nyetir mobil, ngeng gitu. Kepikiran satu konten, minggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Langsung ini ya, langsung take ya. Tapi Iya. minggir dulu dong. Minggir dulu dong. Kadang-kadang aku udah siap tidur, terus gara-gara overthinking tadi, iya ya. Oh, ini harus aku bahas sih. Jadi biar gak ketunda, aku bangun, nyalain lampu. Halo teman-teman. Emang keren sih. Itu konten creator sejati tuh harus kayak gitu sih emang. Walaupun sekarang udah lebih jarang konten ya Oke. dari yang dulu. Oke, terima kasih udah mampir ke sini. Alhamdulillah. Gua akan bawain lo kopi ABC susu. Ini kurang bang. Iya, nanti lagi ada banyak ya. Karena kopi ABC susu nikmatnya asli kembalikan hari. Insya Allah. Lo udah tahu lah, udah sering minum juga pasti kan. Insya Allah. Oke, thank you sekali lagi. Terima kasih. Good luck buat semuanya. Kalau ada yang mau nanya-nanya, tapi jangan yang aneh-aneh ya. Jangan gara-gara coki lo jadi yang aneh-aneh. Itu bisa ke TikTok Gak atau apa-apa ke- tanya aja. Oh, nggak apa-apa. Tanya Gak apa-apa. aja. Iya. Kalau Maaf- gak tahu maaf kita ya. jawab gak tahu. Maaf. Iya. Bisa kemana TikToknya? TikToknya di Kadam Sidik 00. Kadam Sidik 00. IG. IG BASYASMAN atau Kadam Sidik lah muncul. Ya nanti di search aja. Ya, boleh. Oke. Thank you ya bro. Thank you so much. Terima Terima kasih kasih. Bang Radit. Ya.